Dan bagi mereka yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di GCC, Jumat Connect Center. Baik, Bapak Ibu sekalian, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Paruntungan Girsang dengan tema One New Man in Christ. Kita siapkan hati kita, buka hati kita, biar kiranya Roh Kudus yang mencerahkan sehingga apa yang disampaikan dapat kita cerna, terima, dan menjadi berkat bagi kita semua. Baik, Pak Girsang, saya persilakan untuk menyampaikan firman-Nya. Terima kasih Pak Sonda. Selamat pagi semuanya sahabat-sahabat sekalian. Baik yang dengan setia hadir setiap hari Sabtu maupun yang baru pertama sekali hadir. Terima kasih yang baru pertama kali hadir, salam kenal. Saya akan coba mulai tayangkan bahannya. Ya, One New Man in Christ. Ya. Yaitu satu manusia baru di dalam Kristus. Biasanya kita menyebutnya manusia baru. Tetapi di Alkitab itu ada secara spesifik, secara khusus dikatakan satu manusia baru. Nah, ada beberapa pertanyaan dan bagaimana kita menjawab ini dalam konteks nanti semua ayat-ayat itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah terjawab. Ya, sudah terjawab di dalam penjelasan-penjelasannya. Apa itu ya one new man? Nah, ini juga apa itu? Kemudian bagaimana kita bisa menjadi one new man in Christ? Kemudian kapan dan di mana one new man itu terjadi? Ya. Mengapa harus menjadi one new man? Nah, ini pertanyaan juga. Mengapa? Kemudian yang terakhir adalah kalau kita sudah paham semua hal tersebut di atas, lalu pertanyaannya what next? Ya, apa? Berikutnya ngapain gitu? Dan bagaimana kita menghidupi new man tuh, one new man itu? Terus berbuat apa? Ngapain kita? Itu yang penting untuk kita jawab. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, berikut ini adalah gambaran yang saya berikan untuk sebagai jawaban singkat. Ya, jawaban singkat yang nanti kita elaborasi lebih jauh. Nah, di sini kita tahu bahwa kita katakan tadi new man, manusia baru, one new man, satu manusia baru dalam Kristus. Pertanyaannya, Yesus Kristus yang mana? Nah, ini penting banget saudaraku. Karena yang saya tahu, kalau kita berbicara Yesus Kristus, pada umumnya banyak orang memahami, berorientasi, berpikir, membayangkan Yesus yang berjalan di atas air misalnya. Yesus yang menyembuhkan banyak orang, Yesus yang buat mujizat, Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Nah, banyak orang masih berpikir ke arah sana terus. Itu bagus, tidak salah saudaraku. Itu adalah proses pengenalan kita akan kasih Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan itu juga yang perlu kita sharingkan kepada orang. Supaya orang mengerti siapa Kristus. Tetapi pengenalan kita akan Kristus tidak cukup sampai di situ. Kita harus mengenal lebih jauh, lebih jauh. Karena Tuhan, yang Tuhan kehendaki dari kita adalah mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, ini penting sekali saudaraku. Bukan hanya menyebut aku percaya Yesus, tapi mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. This is the most important dalam hidup kita. Ini penting banget. Nah, Yesus Kristus yang mana? Ya. Tentu Yesus Kristus bukan yang bersifat lahiriah lagi yang kita bicarakan di sini. Tetapi pengenalan, mengenalkan sama orang, oke. Tetapi yang kita hidupi bukan Kristus yang lahiriah. Nah, ini penting banget.
Ya. Nah, Kristus yang kita hidupi dalam kehidupan kita, yang kita ekspresikan dalam kehidupan kita adalah Kristus yang telah bangkit. Nah, ini penting. Kristus yang telah bangkit, di mana di 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan, Kristus yang bangkit itu, ya, Kristus telah menjadi roh yang menghidupkan. Nah, ini penting saudaraku. Jadi Kristus Allah yang roh pernah berinkarnasi menjadi manusia. Setelah tugas pengabaran Injil, pengabaran kebenaran kerajaan Allah, dan dia mati di kayu salib, dikuburkan dan hidup kembali, waktu dia hidup kembali Kristus, dia menjadi atau kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Bahkan disebut roh yang menghidupkan. Nah, dan inilah yang kita kenal, ya, gambaran atau bayangan di Perjanjian Lama yang disebut pohon kehidupan. Nah, kalau di Perjanjian Lama disebut pohon kehidupan, maka di Perjanjian Baru disebutkan roh yang menghidupkan. Nah, jadi saudara dan saya, kita siapa yang menyambut, menerima Kristus, maka kita benar-benar ada dan menikmati, mengalami, menghidupi new man atau one new man secara spiritual, secara rohani di dalam Kristus. Nah, kita sering berbicara di dalam Kristus, di dalam Kristus. Ya, sehingga kita tahu sekarang, teman-teman sekalian, saudaraku, di dalam Kristus yang apa, yang mana, yaitu Kristus yang roh, Allah yang roh itu, gitu. And then kalau begitu pertanyaannya, what next? And then ngapain? Nah, ini penting yang akan kita jawab di dalam penjelasan kita berikutnya, saudaraku. Mari kita ikuti. Saudara, ini ada teguran, ya, yang diberikan pada waktu itu, ya saudaraku. Pada waktu itu, pada saat firman ini ditulis di tahun 60-an, ya kira-kira tahun 60-an Masehi. Jadi sudah lama banget. Ya, waktu mereka hidup bersama-sama dengan para rasul. Ya, teguran kepada mereka yang apa? Yang tidak memahami. Kepada mereka yang tidak ngeh. Ya, ini tegurannya. Nah, Roma 6 ayat 3 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi, saudara, perhatikan tulisan yang merah. Di situ dengan jelas itu seperti teguran. Tidak tahukah kamu? Jadi ternyata banyak orang tidak mengerti. Orang tidak memahami hal tersebut. Ya, orang tidak memahami apa yang sudah terjadi. Sebetulnya semuanya sudah terjadi. Tetapi orang tidak memahami. Untuk itulah pada hari ini kita bersama-sama, kita sama-sama belajar dan sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian dilanjutkan di Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus, oleh baptisan dalam kematian. Supaya, nah ini penting saudara, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ada kata akan di situ. Waktu ini adalah khusus untuk orang Yahudi, saudaraku. Khusus diberitakan pada saat itu untuk orang Yahudi yang tidak ngeh, yang tidak paham, belum memahami, maka ada kata akan di situ. Sampai nanti akhirnya bait Allah hancur. Ya, hari penghakiman terjadi di mana bait Allah hancur, di mana pusat kehidupan bangsa Yahudi yang berlandaskan hukum Taurat itu, terjadi peperangan tahun 66 sampai tahun 70 Masehi antara bangsa Yahudi dengan tentara Romawi, maka dihancurkanlah klimaksnya pada tahun 70. Jadi ada kata akan di situ. Baru mengalami kesempurnaan itu mereka. Artinya mind mereka, pikiran mereka
mereka mengerti banget tentang itu, baru itu terjadi. Maka ada kata akan di situ. Ya. Jadi akan ini bukan nanti, saudaraku. Jadi akan ini adalah bagi bangsa Yahudi pada saat itu dalam masa transisi sampai mencapai hancurnya bait suci Allah. Kemudian Roma 6 ayat 5 katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dalam kebangkitannya. Wow, ini luar biasa saudaraku. Banyak orang berkatakan sama-sama mau meniru karakter Kristus, gaya hidup Kristus. Saudara, sampai saat ini, mohon maaf saudaraku, saya belum pernah melihat seorang pun di bumi ini yang memiliki karakter Kristus. Yang sama gaya hidupnya kayak Kristus, saya belum pernah melihat. Nah, dalam konteks firman ini, yang saya tangkap sama seperti Kristus, itu bukan sama dalam gaya hidupnya, ya karakternya harus begitu, begini. Nah, itu karakter itu menyusul, ya. Artinya hal-hal yang baik itu menyusul. Manakala kita tahu, mengenal, menghidupi dia, itu akan menyusul, saudara. Tetapi yang sama di sini adalah sama dalam kematiannya dan kebangkitannya. Ini adalah poin penting yang harus kita pahami di dalam pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara. Nah, dasar yang perlu juga kita pahami, saudara, adalah Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, ayat ini sering disalah mengertikan oleh banyak orang, saudaraku. Nah, kalau dikatakan kamu diselamatkan oleh iman. Nah, orang berpikir iman itu adalah kekuatan kita. Kepercayaan kita yang tingkat tinggi, the high level gitu. Bukan, saudaraku. Iman di sini bukan usaha kita. Bukan, ya kan sudah ada di situ. Itu bukan hasil usahamu. Jadi tidak ada usaha kita, saudaraku. Usaha kita, kehebatan kita, supaya kita mendapatkan itu nggak ada, tuh, saudara. Maka tetapi pemberian Allah dikatakan. Tetapi pemberian Allah. Apa itu iman? Nah, ini penting. Nanti saudara kalau ada waktu, tolong dibaca. Ya, di Galatia 3 ayat 24, 23 sampai 27, saudara. Di sana saudara akan tahu nanti bahwa iman itu tidak lain adalah Kristus itu sendiri, saudara. Jadi iman adalah Kristus itu sendiri. Maka kalau kita baca, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Kristus itu adalah pemberian Allah, saudaraku. Yesus itu adalah pemberian Allah. Jadi iman di sini berbicara Kristus. Karena di Galatia 3 ayat 23 sampai 27 ditegaskan di sana. Sebelum iman itu datang, sebelum Kristus datang, kita orang Yahudi pada saat itu, bukan kita ya, orang Yahudi pada saat itu hidupnya dipimpin, ya, diatur oleh hukum Taurat. Nah, setelah Kristus datang, maka Kristus dan Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Mereka supaya renewing mind, ya, berubah pikiran mereka. Ada pembaharuan hidup mereka, metanoia, ya. Mereka harus berubah. Berubah apa? Supaya mereka beriman, yaitu berkristus, supaya mereka percaya kepada Kristus, gitu. Kira-kira begitu. Jadi setelah Kristus datang, maka hukum Taurat akhirnya dibatalkan. Kira-kira begitu, saudaraku. Ya, sehingga hanya fokus kepada Kristus, tidak boleh bercampur pengajaran kita, tidak boleh bercampur kehidupan kita antara hukum Taurat dan hukum Kristus. Tapi fokus kepada iman itu. Imanlah yang menyelamatkan, bukan hukum Taurat. Tapi imanlah yang menyelamatkan, yaitu Kristuslah yang menyelamatkan. Nah, Efesus 2 ayat 9 katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi nggak ada pekerjaan kita di situ sedikit pun. So, Tuhan katakan, jangan ada yang memegahkan diri. Nah, Efesus 2 ayat 10, ini sangat dahsyat, saudaraku. Karena kita ini buatan Allah. Jadi saudara, kita semua buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku.
Jadi kita semua diciptakan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yaitu yang saya sebutkan tadi, yang roh yang menghidupkan itu. Ya, di 1 Korintus 15 ayat 45. Dan juga ada dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19. Yaitu dia bangkit menjadi roh. Kemudian ya untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam Kristus itu. Yaitu di dalam pekerjaan baik Kristus itu. Ya, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Siapa yang dipersiapkan Allah? Yaitu Kristus itu. Pekerjaan baik yang menebus dosa manusia. Yang menyelamatkan kita. Ya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, hidup di dalam si Kristus Tuhan itu. Bukan ini tidak berbicara pekerjaan baik-baik yang kita lakukan di luar sana. Itu semua bagus, saudara. Saudara berbuat baik, itu semua bagus. Tetapi konteks ayat ini tidak berbicara ke situ. Tetapi ini perbuat pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah itu adalah Kristus yang menyelamatkan itu. Kristus yang menebus, Kristus yang menyelamatkan kita. Dan Ia mau, ya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam Kristus yang menyelamatkan itu. Nah, waktu itu nantilah akan terekspresikan Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Next ya. Kemudian di Efesus 2 ayat 11 dikatakan, karena itu ingatlah katanya, bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging. Jadi kita bukan orang Yahudi, ya. Ini para rasul berbicara kepada orang Yunani dan lain-lain, ya. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12 katakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Nah, jelas ya, waktu itu orang-orang yang hidup zaman itu tanpa Kristus, saudaraku. Ya, tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi itulah gambaran orang-orang di luar bangsa Yahudi pada saat itu, saudaraku. Ya, next. Nah, ini penting, saudara. Saudara, saya terus terang pernah waktu diskusi firman bersama-sama teman yang juga yang ada di GCC sini, ya. Waktu itu saya pernah ditantang, di-challenge oleh seseorang teman juga. Dia bilang begini, saudaraku. Nah, ayat yang di kuning itu, saudara, yang di kuning ini ya, ini dia sebutkan. Yesaya 11 ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat 7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Saudara, ini sering kita lihat di gambar-gambar di buku-buku di majalah-majalah. Inilah gambaran yang terpatrai, ya, termapping di kepala banyak manusia, membayangkan sorga itu nanti seperti itu. Ya, binatang akan makan rumput bersama, ini begitu. Dan ini, saudara, bukan berbicara binatang sungguhan. Tidak. Ini adalah bahasa perumpamaan, bahasa kiasan yang ditujukan kepada umat manusia. Nah, inilah penggenapannya. Ya, ini beberapa ayat penggenapan dari ayat itu. Jadi perjanjian lama di kitab Yesaya sudah tergenapi. Ya, semuanya terjadi di dalam Kristus. Nah, mari sama-sama kita baca. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, oleh darah Kristuslah semua umat manusia yang jauh, baik bangsa Yahudi yang dekat
maupun orang Yunani, maupun kita, orang Indonesia, dan orang-orang lain, semuanya menjadi dekat karena darah Kristus. Nah, Efesus 2 ayat 14 katakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, di sini saudara, di sini dengan jelas dikatakan apa? Telah mempersatukan kedua pihak, yaitu baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, ya, dengan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa? Hukum Taurat. Jadi dulu hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, ya. Jadi orang Yahudi kalau mau ikut, mereka itu harus mengikuti semua peraturan-peraturan itu. Jadi itu menjadikan tembok pembatas, ya, untuk menjadi Israel, ya, nggak gampang. Nah, sekarang semuanya sudah dirubuhkan oleh darah Kristus. Jadi tidak ada lagi hukum Taurat, sudah selesai waktu Yesus mati di kayu salib, saudara, dan bangkit. Nah, ini penting. Nah, maka tidak heran kita lihat di ayat 15 menjadi ayat seperti kesimpulan dari yang dicerita di atas. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, yaitu Kristus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sangat tegas, saudaraku, sudah dibatalkan. Telah membatalkan. Jadi kalau ada orang bilang belum batal, ya silakan. Tetapi firman Tuhan berkata telah membatalkan. Kalau orang berbicara hukum moral, ya, hukum 10 firman Tuhan. Saudara, biar saudara tahu, baik orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu mengerti dilarang membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu. Mereka nggak pernah baca hukum Taurat, saudara. Tapi mereka juga melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menuliskan, ya, hukum Taurat itu di loh hati manusia. Bukan di loh batu lagi. Tetapi di loh hati manusia. Tuhan sudah menuliskannya, saudaraku. Sehingga itulah kenyataannya bahwa mereka juga mengerti. Jadi kita jangan mau membenarkan dengan kata-kata itu, saudara. Kalau sudah telah dibatalkan, ya batal. Telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk, nah ini perhatikan saudara, untuk menciptakan keduanya, yaitu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, menjadi, nah ini sesuai dengan tema kita hari ini, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam Kristus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi, waktu kita memahami ini, kita mengerti ini, menghidupi ini, ngeh tentang hal ini, maka orang akan memiliki damai sejahtera itu. Ya, akan mengalami kemuliaan dalam kemuliaan, ya. Itu akan dialami oleh tiap-tiap orang. Untuk itu ini tugas kita, saudaraku, untuk mengingatkan kepada banyak orang nantinya supaya mereka memahami. Saya lanjut, saudaraku. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan. Ya, saudaraku, sebab tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi Kristus itu sebenarnya, saudaraku, ya, adalah Tuhan dari semua orang. Nah, tapi saudara, banyak tetangga kita, teman sahabat kita di kantor, sahabat kita ketemu di pasar, di jalan, di kafe, di mana, mereka tidak memahami, saudara. Jadi sudah sangat tegas dikatakan, karena Allah yang satu itu adalah Allah Tuhan semua orang. Ya, semua orang. Ini penting, saudara. Nah, Galatia ayat 28 katakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua, ya, saudara, kamu semua, ya,
adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, ini penting sekali. Nah, kita di Indonesia ini, saudara, kita dikatakan minoritas atau bagaimanapun, saudaraku. Untuk itu, saudara, penting bagi kita untuk membangun hubungan dengan sahabat-sahabat kita yang lain, ya, untuk menceritakan kasih Allah yang besar ini, bahwa sebenarnya, ya, kamu semua, ya, semua umat manusia, ya, kamu semua sebetulnya adalah satu di dalam Kristus. Ya, ini diberitakan pada waktu itu, dan itu sampai kepada kita saat ini, dan juga akan sampai kepada generasi-generasi kita, anak cucu kita akan mengalami hal ini, Tuhan. Ya, mengalami hal ini, saudaraku. Jadi, kamu semua, kita semua, satu di dalam Kristus, menjadi satu manusia baru di dalam Kristus Yesus. Ini penting sekali. Saudara, Kolose 3 ayat 11 berbicara, dalam hal ini, tiada lagi orang Yahudi, ini penekanan lagi ya saudara, sama yang tadi, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus, nah mari saudara pahami, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, kalau kita udah berbicara Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Mari jangan berpikir Kristus yang bentuk daging, Kristus yang bentuk manusia yang terbatas. Tapi Kristus di sini sudah berbicara Kristus yang tidak terbatas. Kristus yang maha hadir. Kristus yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Ya, ini yang kita bicarakan. Kristus yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Karena Kristus itu maha hadir. Kristus yang roh. Dia hadir. Saat ini kita berbicara di Jakarta, di Medan, di Amerika, di Australia, di belahan dunia ini, Kristus maha hadir, saudaraku. Sama, saudara. Jadi, Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu, saudara. Kemudian dipertegas, saudara, di Kolose 1, ayat 17. Ia, yaitu Kristus, adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Kristus. Ya, nah ini dahsyat, saudara. Ya, ingat, saudara, segala sesuatu ada di dalam Kristus. Ya, ayat 16 coba kita baca. Karena di dalam Dialah, di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu. Ya, dahsyat ya, saudara. Di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dengan mata kita dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi semuanya oleh Kristus, untuk Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang roh. Ya. Sebelum segala sesuatu ada, ya, dan segala sesuatu ada di dalam Kristus. Jadi Kristus duluan ada. Sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah ada. Dan segala sesuatu ada di dalam Kristus. Kristus, yaitu Allah yang roh, itulah karena kasihnya kepada manusia. Dialah yang berinkarnasi. Dia turun menjadi manusia. Dan setelah dia mati di salib, dia kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh yang menghidupkan itu. Dahsyat sekali, saudara. Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, Roma 5 ayat 17-19 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang yaitu Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu oleh Adam. Maka lebih besar lagi, ya, maka lebih benar, ya, lebih benar lagi atau lebih besar, lebih benar lagi
mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang. Ya, hidup itu berkuasa oleh satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, karena salibnya, karena dia bangkit, ya dia kembali ke natur awalnya, maka itulah yang terjadi kepada orang yang mau menerima rahmat itu. Orang yang mau menerima dia, saudaraku. Maka dia menikmati, mengalaminya di dalam hidupnya. Ayat 18 katakan, sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran. Ya saudara, satu pelanggaran. Semua orang beroleh penghukuman. Saudara. Jadi satu orang, Adam, yang salah, semua memperoleh penghukuman. Demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saudara, ya, memperoleh pembenaran untuk hidup, saudara. Jadi oleh Kristuslah kita mendapatkan kehidupan, ya, hidup. Jadi kita sudah mati bersama Kristus, ya, tadi dikatakan kita sudah dibaptis dalam kematiannya dan sudah bangkit bersama Kristus. Jadi saudara dan saya sudah mati. Nah, mati di sini, terminologi mati, saudaraku, harus dipahami. Tidak sama dengan meninggal dunia dalam bahasa Indonesia. Mati pemahaman dalam firman Tuhan, konteks pada firman Tuhan yang di sini berbicara, mati itu adalah maut. Jadi kita sudah digantikan maut itu, kematian itu oleh Kristus. Jadi kita sudah mati bersama Kristus. Dan kita semua sudah dibangkitkan bersama dia. Jadi saudara dan saya yang menangkap kebenaran firman Tuhan. Saudara mengalami, saudara sudah mati. Dan saudara sudah bangkit. Jadi mohon maaf, saya dulu sangat memahami, dulu siap di gereja, zaman dulu saya harus mengaku pengakuan iman rasuli. Di mana di sana disebutkan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Ya, ada juga kebangkitan daging. Padahal sebetulnya itu kebangkitan orang mati itu maksudnya kebangkitan, ya, kebangkitan orang mati yaitu mati bersama Kristus dan kebangkitan kita bersama Kristus. Bukan nanti waktu kita sudah dikubur, ya kita sudah dikuburkan, udah meninggal dikubur baru bangkit. Tidak begitu, saudaraku. Dulu saya berpikir begitu, tetapi sekarang tidak, saudara. Nah, inilah pencerahan yang saya peroleh, ya, dan diskusi juga bersama teman-teman sehingga kita menangkap kebenaran bahwa semua kita sudah mati bersama Kristus dan sudah bangkit bersama Kristus menjadi satu manusia baru di dalam Dia. Ini penting ya, saudara. Luar biasa. Nah, saudara, Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh, ya saudara, ketidaktaatan satu orang. Ya jelas ya saudara. Semua orang, saya ulangi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Adil kan saudara? Inilah keadilan Tuhan, saudaraku. Ya, inilah keadilan Tuhan. Jadi saudara, semua orang jatuh dalam dosa pada saat itu, ya zaman orang Yahudi. Ya, kita ini sekarang udah mendapat berkatnya aja, saudara. Jadi semua orang jatuh dalam dosa. Ya, dan semua orang, ya, gara-gara satu orang semua orang jatuh dalam dosa. Tetapi karena satu yang orang benar, ya, semua orang menjadi orang benar. Ya, saudara bilang, loh kok enak banget itu orang orang Hindu, orang Buddha, orang ini, apa mereka jadi orang benar? Sebenarnya, saya kalau mau berkata jujur kepada saudara sekalian, mereka juga termasuk orang benar. Tapi, nah ada tapinya saudara, mereka nggak ngeh, mereka nggak paham. Jadi kalau saudara teman-teman sini, contoh,
sahabat kita ada namanya Bapak Herianto. Dulu beliau orang M. Ya, waktu beliau ngerti, paham, renewing mind, berubah pikirannya, menangkap kebenaran, dan dia menjadi orang benar. Sebetulnya semua orang benar, cuma dia nggak paham. Ya, jadi banyak orang di luar sana belum paham. Nah, tugas kita untuk mengabarkannya. Nah, 1 Petrus 1 ayat 3 katakan, melihat saudaraku, ini penegasan juga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya, saudara, rahmatnya, anugerahnya yang besar, telah melahirkan kita kembali, ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kenapa penuh pengharapan? Karena kita hidup di dalam Kristus. Bukan Kristus yang kita nggak tahu ada di mana. Kristus yang ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Maka kita berpengharapan karena kita ada di dalam Dia. Ini penting sekali, saudaraku. Saudara, kata rahmat ini penting. Karena di buku teman kita, sahabat kita orang Muslim, juga dikatakan di sana, ya, di kitab Maryam, ya 19 ayat 21 dengan jelas dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah rahmat dari Allah, ya, untuk manusia. Dan hal itu, yaitu menjadi rahmat itu, hal itu dikatakan di Al-Quran adalah dikatakan suatu keputusan, suatu perkara yang sudah diputuskan oleh Allah. Nah, itu saudara. Jadi Yesus sebagai rahmat, Kristus sebagai rahmat, itu sangat dahsyat. Dan di buku teman kita sebelah di sana dikatakan itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Kenapa? Karena itulah sangat esensi sekali, saudaraku. Nah, esensi inilah yang harus ditangkap oleh sahabat-sahabat kita, baik itu M maupun Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, dan lain-lain, saudaraku. Ini tugas kita bersama. Nah, saudara, mari perhatikan gambar ini, saudara. Karena nggak lama lagi kita selesai, saudara. Saudara, Roma 5 ayat 18. Sebab itu, sama seperti satu pelanggaran yang tadi ya, sama. Satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Semua orang, saudaraku. Jadi saudara, mohon maaf, saudara dan saya jangan menghakimi orang, membatasi orang, cuma orang Kristen aja ini begini-begini. Ingat firman Tuhan berkata semua orang. Ya, semua orang. Saudara. Cuma mereka nggak ngeh, saudara. Mereka nggak mengerti. Nah, kemudian di sini dikatakan di ayat berikutnya, saudara, Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar, saudara. Nah, ini yang saya katakan, saudara, semua orang sebetulnya sudah seperti itu, tapi, nah saya tekankan saudara, tapi mereka nggak ngerti, mereka nggak paham, ya mereka tidak mengalami, saudara. Mengalami, tidak menikmati, ya, tidak merasakan, tidak mau ada di dalam kasih karunia itu, saudara. Maka kita lihat, ini gambaran hidup dalam kasih karunia, yaitu one new man in Christ. Inilah kita di dalam Kristus. Nah, saudara, saya sangat kagum dengan firman Tuhan, di mana dijelaskan ada anak yang sulung dan anak-anak yang bungsu. Di mana kita tahu cerita ini dengan pasti, bahwa anak yang bungsu berkata kepada bapaknya, Pak, berilah warisanku, katanya. Aku mau hidup dengan warisannya dia. Ya, bapaknya nggak bisa bilang apa-apa. Akhirnya diberikanlah harta warisan kepada si bungsu. Maka si bungsu pun pergilah, ya, pergi keluar daerah, ya, keluar kota. Dia ke kota lain. Dia ternyata tidak mempunyai prinsip hidup yang benar. Akhirnya dia tergoda oleh keadaan dunia.
Dia hidup menjadi hidup tidak karuan, ya, salah, hidup yang penuh dengan dosa, bahkan sampai bekerja nggak ada uang, udah kehabisan harta, akhirnya dia bekerja sampai memberi makan babi, sampai makanan babi juga dimakannya, saudara. But one day, nah ini penting, saudara. But one day, ini adalah si bungsu adalah orang yang terhilang, anak yang terhilang, karena semua orang tadi. Semua orang, saudara, semua orang. Nah, si bungsu ini ada gambaran orang yang terhilang. Orang yang sebetulnya sudah hidup dalam kasih karunia Allah, hidup dalam dibenarkan, tapi nggak ngerti. Dia pergi, dia menjauh dari kebenaran. Ya, menjauh dari kebenaran. Dia pergi. But one day, saudara, one day, dia sadar, dia dia teringat oleh bapaknya yang maha baik itu. Dia berkata, wow, bapakku sangat baik. Orang kerja di tempat bapakku semuanya hidupnya senang, makan enak. Wow, aku putuskan, aku harus kembali kepada bapakku. Nah, dia kembali kepada bapaknya. Bapaknya menunggu-nunggu anaknya kembali. Pada saat dia lihat anaknya dari jauh, dia sudah berusaha untuk mengejar anaknya. Dan akhirnya sampailah, anaknya pun dirahilah. Ya, dan dia saudara-saudara tahu, diberi jubah, diberi cincin, dipotongkan sapi yang tambun, pesta besar menyambut anak yang telah mati, yang telah hilang, hidup kembali, saudara. Ya, hidup kembali. Nah, apa yang terjadi dengan yang sulung, saudara? Begitu dia kembali dari ladang, ya dia ketemu, dia tanya sama pembantunya, ada pesta apa ini? Kok rame-rame? Ya. Dia tanya, oh pesta adikmu kembali, bla 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 bla, disambut oleh bapak dengan begini mewahnya. Dia cemburu, saudara, cemburu kecil hati, protes sama bapaknya, keluar dia nggak mau masuk sampai bapaknya datang. Ingat, bapaknya datang, saudara, mengingatkan kepada anaknya. Apa yang dikatakan saudaraku? Anaknya berkata kepada bapaknya, Bapak tidak adil. Pak, anak yang bungsu itu, dia sudah menghabiskan harta Bapak, dia sudah kotor, dia sudah jahat, jahat banget. Tapi engkau terima dia, engkau bikin pesta besar. Aku yang bersama-sama dengan engkau, Pak. Aku yang setiap hari bersama engkau. 1 ekor kambing pun engkau tidak pernah memotongkannya untuk aku berpesta dengan sahabat-sahabatku. Bapaknya geleng-geleng kepala, kemudian berkata, hai anakku, engkau harus tahu anakku, bahwa apa yang Papa miliki, apa yang Bapak miliki, adalah milikmu semuanya, nak. Nah, akhirnya saudara tahu, kesimpulan dari cerita ini apalah? Anak yang sulung sudah hidup di dalam kasih karunia, tetapi tidak memahami, tidak ngerti, tidak menikmati hidup bersama bapaknya di dalam kasih karunia itu. Dia tidak menikmati. Ya, saudara. Jadi saudara, banyak orang seperti ini yang sudah menyebutkannya dirinya Kristen. Oh, aku ini orang Kristen. Aku anak Tuhan. Tapi tidak mengerti hidup di dalam kasih karunia. Masih hidup under pressure. Masih hidup di bawah intimidasi. Masih berharap yang bukan-bukan. Merasa nanti aku akan dihakimi, akan begitu. Aku nanti akan rapture enggak ya, atau begini-begini. Lah, berarti dia tidak memahami kasih karunia Tuhan. Kita sudah bersatu dengan dia. Kita sudah hidup di dalam dia. Jadi tidak ada pengharapan selain apapun kecuali happy di dalam dia. Nikmati Kristus di dalam kita, kita di dalam dia. Itulah yang disebut one new man in Christ. Yaitu kita sebagai tubuh Kristus. Ada di dalam dia. Nah, untuk itulah maka tidak salah. Karena banyak orang yang tidak paham. Orang Kristen sekalipun tidak memahami. Tidak memahami kebenaran itu. Baik orang orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, ateis. Maka di Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana
disuruh persembahkan tubuh, saudara. Mempersembahkan tubuhnya. Tubuh yang mana? Bukan tubuh badan kita ini, saudaraku. Tubuh kita yang sudah menjadi tubuh Kristus. Nah, tubuh kita yang menjadi tubuh Kristus inilah kita katakan, aku sudah mati bersama engkau, Tuhan. Tuhanlah yang hidup dalam aku. Tuhan sudah bersemayam di dalam tubuh Kristus. Karena kita ini dikatakan adalah seperti batu yang tersusun. Kristus sebagai batu penjuru, ya, di Efesus 2 ayat 19 sampai 22 itu. Ya, tersusun seperti batu. Ya, tersusun Kristus sebagai batu penjuru, di mana kita dibangun menjadi apa? Bait suci Allah dalam roh. Dalam roh, saudara. Nah, untuk itulah saudara, di Roma 12 ayat 2 dikatakan, ya, pembaharuan budi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan pembaharuan pikiran, renewing mind. Nah, ngerti, paham. Ya, paham. Maka Matius 13 ayat 23 juga katakan, saudara, ini sangat penting ayat ini, saudara. Di sana dikatakan, sampai Tuhan membuat perumpamaan. Kita ini seperti tanah yang subur. Waktu ditaburi firman, kita mengerti. Nah, dia bilang, mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, kemudian apa? Berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Berbuah apa? Bukan berbuah penginjilan, bukan berbuah perbuatan baik, bukan. Berbuah di sini adalah berbuah pengenalan kita akan Kristus, itu bertambah-tambah. Menghidupi Kristus dalam kehidupan kita itu bertambah-tambah. Nah, waktu kita hidupi dia, maka kasih dan kebenaran itu mengalir melalui kita. Maka terjadilah penginjilan, perbuatan baik, apapun itu mengalir the next berikutnya. Tetapi mengerti kebenaran firman itu penting. Memahami itu penting. Baru waktu itu kita berbuah, paham. Sahabat anak sulung tadi, anakku, anakku. Apa yang papa miliki adalah milikmu juga, gitu. Nah, dia selama ini nggak kenal ternyata sama bapaknya. Nah, untuk itu saudara, kita harus mengenali Bapa kita, yaitu Kristus itu. Kita harus mengenali Kristus dengan sempurna, saudara. Pelan-pelan, tambah-tambah, baca firman, diskusi, sharing, tambah pengenalan kita. Terus bertambah sampai 100 kali. Gitu, saudaraku. Nah, untuk itu, saudara, waktu kita sudah menangkap kebenaran ini, saudara, memahami dan menghidupi Kristus, ya, Kristus hidup di dalam kita, baik secara pribadi maupun kita sebagai tubuh Kristus, one new man in Christ, ya, satu di dalam Kristus, maka kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, saudara. Merdeka. Kristus yang hidup, karena kita sudah mati. Kristuslah yang hidup. Sesuai dengan Galatia 2 ayat 20 katakan. Kristus yang hidup. Ya, sehingga kita hidup dalam kasih dan kebenaran. Karena dia yang hidup. Maka dikatakan di Kolose 1 ayat 25 sampai 28, saudaraku. Ini luar biasa. Inilah yang dikatakan Paulus. Kristuslah yang beritakan. Di mana apa? Ada rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad. Yang pada saat itu telah diberitahukan kepada orang-orang kudusnya. Tentang apa, saudaraku? Rahasia terbesar, yaitu tidak lain adalah Christ in you. Kristus ada di dalam saudara dan saya. Bahkan di 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu. Apakah engkau tidak tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah Kristus tidak ada di dalam dirimu? Kalau tidak ada, engkau tidak tahan uji. Nah, kalau tidak tahan uji, berarti ada intimidasi apapun dalam hidup kita. Tapi, waktu saudara dan saya memahami hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam saudara, saudara benar-benar merdeka. Dan itulah saudara yang, mohon maaf, secara pribadi saya mengalami itu. Saya benar-benar merdeka. Saudara, tanggal 20 April yang lalu, ini kesaksian sedikit.
Tanggal 20 April yang lalu waktu saya di Belawan bersama teman. Saya bersama teman itu naik mobil. Jadi mobil kami gitu jalan pelan-pelan masuk rel kereta api, saudara. Sudah masuk rel kereta api datang dari kanan ini, saudara. Ini rel kereta api, saya lihat saya di samping sopir, saudara. Di samping teman saya. Saya lihat kereta api ini udah datang dekat. Ya, saya bilang begini, waduh, ketabrak nih. Tapi di dalam hati saya juga berkata, wow, tidak apa-apa. Gitu, saudara. Saudara, waktu ketabrak itu, saudara, mobil kami terlempar, saudara. Terlempar 7 meter. Sejajar dengan rel kereta api. Maka gerbong kereta api semua bisa lewat dengan baik. Dan kami tercampak itu, seperti dipindahkan mobil kita itu oleh Tuhan. Ya, seperti dipindahkan. Tercampak. Dan saya lihat, saya nggak merasakan apa-apa. Kepala tidak terbentur apa-apa. Teman saya juga saya lihat nggak apa-apa. Dan kita bisa keluar dengan baik. Dan saudara, kita benar-benar merdeka. Tidak ada ketakutan, saudara. Saya pada saat itu tidak ada ketakutan sedikit pun. Saya lihat kereta api dari kanan itu mau menerjang mobil kami, saudara. Ya. Tetapi puji Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah ini karena kita sudah merdeka di dalam Kristus. Jadi tidak ada trauma, tidak ada intimidasi, tidak ada gimana begitu ya. Kita betul-betul merdeka. Ya. Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Hidup kita hidup dalam kasih dan kebenaran, saudaraku. Ini penting. Maka waktu kita mengalami itu, maka Filipi 2 berkata apa? Hendaklah dalam hidup kita bersama, kita mengenakan pikiran dan perasaannya juga yang ada pada Kristus menjadi pikiran kita dan perasaan kita, saudaraku. Itulah kalau kita mati, Kristus yang hidup, saudara. Mari sama-sama kita mengalami ini semua di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ayat 13 terjadi, saudara. Apa yang dikatakan? Maka Tuhanlah, dia katakan, yang melakukan dalam kehidupan saudara dan saya, baik kemauan maupun perbuatan, sesuai kerelaan Tuhan. Nah ini yang dahsyat, saudaraku. Waktu kita menyatu dengan dia, waktu kita menyatu dengan Tuhan, Tuhan di dalam kita, kita di dalam dia. Maka Tuhanlah yang terekspresikan. Ya, kasih dan kebenaran itu yang keluar, saudara. Sehingga saudara dan saya bisa menjadi garam dan terang. Dari dulu sering kita dengar garam dan terang. Ya, kita bisa melakukan hal yang benar. Perbuatan-perbuatan yang baik, terutama kita mengenal kebaikan Tuhan. Maka juga terpancar perbuatan baik saudara kepada orang lain. Kepada kemanusiaan. Kehidupan. Karya saudara menjadi karya yang terbaik. Karena saudara sudah selesai dengan hidup ini. Kita sudah selesai dengan hidup kita. Karena kita sudah di dalam Kristus. Maka karya terbaiklah yang kita berikan dalam hidup kita dengan full heart. Dengan ketulusan, saudara. Nah ini yang saya lakukan selama dulu saya masih dinas, saudaraku. Waktu saya dinas, I'll do my best in my life. Ya, walaupun ada orang lebih hebat dari saya, tapi itu porsi saya. Jadi sesuai porsi masing-masing, do your best in your life. Lakukan yang terbaik, apa yang bisa saudara lakukan dan saya lakukan. With all your heart, full heart, gitu saudaraku. Ini penting sekali. Nah, untuk itu saudaraku, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan. Nah, one man sifatnya spiritual, ya, manusia spiritual secara korporat, tubuh Kristus, ya. One new man itu adalah manusia secara spiritual, tidak bisa dilihat dengan mata, ya, tidak bisa dilihat mata. Spiritual secara korporat, ya, bisa juga kita itu disebut manusia ilahi. Jadi kita ini baik pribadi kita maupun kita bersama-sama. Kita adalah manusia ilahi. Kita adalah tubuh Kristus. Kitalah yang disebut gerejanya. Kitalah yang disebut Yerusalem baru. Nah saudara, dulu saya nggak ngeh. Dulu saya ngebayangkan Yerusalem baru itu akan turun di kota Yerusalem sana.
dari sorga gitu turun, kota seperti New York, blak-blak turun di situ. Dulu begitu bayangannya. Nah, ternyata tidak begitu, saudara. Ternyata ya Wahyu 3 ayat 12 katakan, siapa pemenang? Ya, barang siapa pemenang, dia akan dijadikan soko guru di bait Allah, yaitu di mana? Di tubuh Kristus, di dalam Kristus itu, dan tidak pernah keluar dari situ lagi. Dan kitalah orang-orang pemenang inilah yang hidup di dalam Kristus, itulah yang disebut Yerusalem baru. Nah, disitulah Allah bertata. Maka di Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari sorga, yang berhiaskan bagaikan mempelai perempuan untuk suaminya. Mana mungkin kota secara fisik berhiaskan bagaikan mempelai perempuan. Jadi yang berhiaskan bagaikan mempelai perempuan itu siapa? Kita, orang percaya, orang pemenang. Ya, kitalah ya tempat Tuhan berdiam. Kitalah bersatu dengan Kristus. Nah, oke, selanjutnya saudara. Dalam natur, wujud dan natur, ya, one new man, satu manusia baru di dalam Kristus, maka kita telah segambar dan sepeta dengan Allah yang roh itu. Nah, kita dulu sering dikatakan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan sepeta dengan kita. Loh, kita ngebayangkan Yesus seperti manusia, ada roh, ada jiwa, ada ini. Dan kita juga berpikirnya seperti itu. Ternyata setelah saya selidiki, Amsal 25 ayat 2 katakan saudara, Tuhan merahasiakan. Kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan kita sebagai raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Waktu kita menangkap, menyelidiki dan kita menangkap kebenaran itu. Wow, luar biasa. Ternyata Kristus itulah rahasia Allah. Makanya di sini natur, ya, dalam natur manusia spiritual kita di dalam Kristus. Maka itulah, pada saat itulah kita segambar dan sepeta dengan Allah yang roh itu. Kristus yang roh itu. Gitu saudara. Nah, spiritual man, manusia spiritual tersebut lahir baru. Ya, yang diciptakan baru, bukan di-upgrade. Ya saudara, kalau Bro Paul itu sering bilang upgrade. Bukan di-upgrade, bukan diperbaiki, bukan direparasi, tetapi benar-benar menjadi baru. Inilah yang disebut tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yaitu tubuh yang rohaniah, tubuh sorgawi. Nah, itulah spiritual man itu adalah tubuh sorgawi yang segambar dan sepeta dengan Allah. Segambar dan sepeta dengan Kristus yang roh yang menghidupkan itu. Nah, ini saudaraku. Jadi kita sebagai manusia spiritual tersebut telah lahir baru, telah diciptakan baru di dalam Kristus. Di dalam Kristus, saudara. Jadi Kristusnya realita. Kristus harus ada. Benar-benar di dalam Kristus yang nyata. Nyata, saudaraku. Ya, nyata. Kristus yang nyata, yaitu Kristus yang roh. Yang tidak kita lihat. Ya, 2 Korintus 4 ayat 18 katakan. Paulus berkata, kami dalam hidup kami tidak memperhatikan hal-hal yang terlihat. Karena hal-hal yang terlihat bersifat sementara. Tetapi kami fokus, kami konsentrasi, kami mengarahkan perhatian kami kepada hal-hal yang tidak terlihat. Karena hal-hal yang tidak terlihat, yang spiritual itu, itulah yang kekal. Saudara, itulah yang kekal. Nah, maka di mana kita telah sama dalam kematian dan kebangkitannya. Dan ini tidak bisa dilihat dengan mata, saudara. Dan tidak bisa kita, wah gimana? Nah, kita aminkan ini dan kita hidupi bahwa kita telah mati bersama dia dan bangkit bersama dia. Ini penting sekali. Nah, saudara, ini poin penting, saudara. Saudara tahu bahwa sejak 2000 tahun yang lalu, saudaraku, sampai hari ini, sampai detik ini, banyak orang nggak ngeh, banyak orang nggak paham, banyak orang nggak mengerti, belum pembaharuan pikiran, belum renewing mind.
masih seperti anak yang sulung, tidak ngerti. Nah, gitu saudara. Baik dia banyak orang Kristen, banyak orang orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, nggak ngeh saudara, nggak paham. Ingat saudara, selanjutnya bahwa urusan dosa sudah selesai. Ya, urusan dosa sudah selesai. Ya, di kitab Roma juga disebutkan saudara bahwa kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara, dosa itu karena kita tidak fokus kepada Kristus, karena waktu zaman itu orang Yahudi dulu hidup fokusnya kepada hukum Taurat. Maka mereka disuruh bertobat supaya mereka fokus kepada Kristus, dan Kristus sudah menebus semuanya. Jadi urusan dosa sudah selesai saudaraku. Kalau saudara berkata, mohon maaf, dulu saya waktu masih muda, kalau di gereja itu ditantang oleh pendeta. Siapa yang tidak berdosa? Angkat tangan. Enggak ada yang berani angkat tangan. Tapi sekarang kalau ada pendeta nantang saya, bilang begitu. Siapa yang enggak berdosa? Saya duluan angkat tangan. Karena saya sudah tidak berdosa. Saudara pun sudah tidak berdosa, saudara. Kenapa? Karena dosa saudara sudah berakhir. Saudara tidak hidup dalam dosa lagi. Waktu saudara menangkap kebenaran ini, maka air kehidupan dari Kristus itulah yang mengalir, saudara. Dia mengalir, dan mengalir. Mari nikmati, alami itu, saudara. Maka, bagi setiap orang yang terhilang, seperti anak yang bungsu tadi, pada saat mereka sadar, mereka renewing mind, mereka ngeh, dan mereka mulai mengenali Kristus, dan mereka kembali, maka tangan Tuhan siap menyambut saudara-saudara kita yang di luar sana, baik itu orang orang Hindu, siapapun itu, ya, yang terhilang, ya, yang tidak mengerti, dia siap menerima, ya, dengan apa? Tanpa interogasi pengakuan dosa. Enggak ditanya dosamu apa aja, 1 sebutkan ini, 2, 3, 4, enggak ada saudara. Cuma dia bilang, Tuhan aku berdosa, aku kembali kepadamu, aku sadar aku berdosa. Aku sadar Tuhan, aku salah. Aku nggak fokus sama Tuhan. Mulai hari ini, aku mulai fokus pada Kristus. Nah, itu saudaraku. Kemudian, nah bagi yang sudah ngeh, ya, yang sudah tahu, yang sudah paham, mengenal, menghidupi, dan mengalami kemerdekaan, merdeka. Rest in Christ, ini yang Pak Suhanda sering sebutkan. Rest in Christ. Maka apa? Kita nyambung dengan frekuensi Kristus. Kita nyambung. Ya, kalau saudara punya TV, ya, atau radio, di udara ini banyak frekuensi. Ada foto, ada gambar apa. Waktu saudara buka tuning TV tertentu, maka saudara bisa melihat. Makanya kita pun harus bisa nyambung dengan frekuensi Kristus, saudaraku. Saudara dan saya harus bisa nyambung dengan frekuensi Kristus. Ingat nggak, saudaraku? Waktu ini saudara, waktu Sakeus naik ke pohon, ya, dia fokus kepada Kristus, padahal dia tidak kenal, ya, dia berusaha memahami Kristus, dia fokus mencari mana itu Kristus. Ingat saudaraku, waktu itu, waktu Kristus jalan, Kristus berhenti tepat di bawah pohon itu, dan dia katakan, hai Sakeus, turunlah, aku akan makan di rumahmu. Saudara, waktu kita fokus kepada Kristus, Kristus juga, maka fokus kita akan nyambung, saudara. Nyambung. Ya, frekuensi Kristus. Ya, kita akan nyambung dengan frekuensi Kristus. Sehingga apa? Sehingga kasih, kebenaran, kemauan, dan perbuatan sesuai kerelaan Kristus itu mengalir. Mengalir. Perbuatan baik tentang Kristus. Ya, kita mengenal perbuatan baiknya, perbuatan baik itu pun mengalir. Ya, dan yang lain, perbuatan-perbuatan yang lainnya mengalir. Jadi saudara, ini penting banget. Waktu kita menangkap kebenaran ini, terutama juga anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, harus menangkap kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Waktu anak-anak kita menangkap kebenaran ini, generasi muda kita menangkap kebenaran ini, bahwa mereka sudah merdeka di dalam Tuhan. Bukan merdeka untuk berbuat jahat. Jahat, bukan. Bukan berbuat yang tidak.
Mereka menangkap kebenaran bahwa mereka sudah merdeka di dalam Kristus. Artinya merdeka tidak terintimidasi oleh si jahat. Ya, tidak terintimidasi oleh hal-hal lain. Tetapi mereka hidup merdeka di dalam Kristus. Maka apa yang terjadi? Potensi mereka akan maksimal, saudara. Ini. Maka baik itu kita terus bisa memiliki hubungan intim dengan Dia. Dengan Kristus, dengan Allah, dengan Bapa itu, ya. Dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Jadi hubungan intim saudara dan saya dengan Tuhan tidak diatur oleh gerak kita, tidak diatur oleh aturan-aturan, saudaraku. Tapi dalam roh dan kebenaran. Waktu saudara nyetir, saudara bisa mengalami Tuhan. Waktu saudara tertidur, mau tidur, saudara mengalami Dia. Nikmati Dia dalam hidup saudara. Ya, maka apa, saudara? Waktu kita memiliki hubungan intim dengan Dia, ya, dalam roh dan kebenaran, sehingga air hidup bisa mengalir, ya. Maka dalam kehidupan kita bisa memberikan karya terbaik kita dengan ketulusan, sesuai passion, sesuai potensi kita masing-masing. Sehingga hidup saudara dan saya, hidup anak cucu kita bisa benar-benar maksimal bagi kehidupan ini. Baik bagi Indonesia, baik bagi bangsa-bangsa. Ini kerinduan kita, saudara. Ini kerinduan Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang kita layani di mana saja, saudara. Supaya setiap orang bisa maksimal, saudara. Maka anak-anak Tuhan, ya, termasuk anak cucu kita, saudaraku, saudara kita, yaitu tubuh Kristus menjadi sumber inspirasi, saudaraku, menjadi garam dan terang bagi kehidupan di dunia ini, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berdiri, saudara, ini bisa terjadi. Mari kita hidupi ini, saudaraku. Nah, ini yang terakhir kayaknya, saudara. Bangun. Nah, untuk itu, saudaraku, saya mengajak pada kesempatan ini, mari kita membangun hubungan dengan sesama. Mari kita beritakan kebenaran firman Tuhan dan kasih Kristus, sehingga setiap orang, ya, Kristus hidup di dalamnya. Siapapun mereka, baik itu orang Kristen, baik itu orang orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, orang ateis, dan sebagainya, bisa, mau, atau tergerak hatinya untuk renewing mind, pembaharuan pikiran, memahami, mengerti, sehingga nyambung dengan frekuensi Kristus. Maka mereka mengalami kesempurnaan dalam Kristus. Nah, ini ditulis di Kolose 1 ayat 28, Tuhan. Inilah yang diajarkan oleh Paulus. Dia membimbing, memimpin, mengabarkan, mengajar, memimpin orang untuk masuk dalam kesempurnaan dalam Kristus. Dahsyat, saudaraku. Waktu kita mengalami ini, saudara, maka saudara akan mengalami hal yang berbeda di dalam diri saudara. Saudara akan mengalami sesuatu yang sangat berbeda. Dan itulah yang saya alami juga sebelumnya dan sekarang sudah mengalami hal yang berbeda. Ini pengalaman pribadi saya, saudara. Kalau saya bisa mengalami ini, saya yakin semua kita, anak cucu kita juga bisa mengalami. Asal kita mau buka hati dan menerima Dia dengan kesungguhan, bersatu dengan Dia, menyatu dengan Dia. Ini dahsyat sekali. Selanjutnya, nah, orang-orang yang kita layani, saudara, Kristus juga bahkan berkata kepada rasul-rasul. Bahkan Kristus berdoa untuk orang-orang yang dilayani oleh para rasul. Ya, selanjutnya, mereka yang kita layani, ya, juga terpanggil untuk memberitakan kebenaran yang sama yang kita lakukan, sehingga mereka juga bisa maksimal. Saudara, ini hari ini yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Saya berharap apa yang disampaikan ini bisa kita pahami. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberkati hamba-Mu untuk menyampaikannya, Tuhan. Apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua adalah isi hati-Mu, Tuhan. Isi hati-Mu
yang ingin disampaikan kepada saudara-saudaraku yang hadir pada hari ini, saudara. Semua yang hadir di Zoom meeting. Tuhan, Engkau lihat hati setiap sahabat-sahabatku ini. Penuhi kasih-Mu, kebenaran-Mu dalam kehidupan setiap kami. Setiap sahabat-sahabatku bersama dengan anak cucu dan keluarga. Pakai kami semua, Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi agenda Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan? Pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Apa agenda Tuhan? Tuhan, mampukan kami, Tuhan, untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berdiri, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini kami. Kami siap melakukannya. Tuhan, untuk itu beri kami kekuatan, kesehatan yang prima, Tuhan. Jauhkan kami semua dari penyakit, Tuhan. Jauhkan kami dari virus-virus corona di dalam nama Yesus. Kami aminkan bersama sahabat-sahabat yang lain yang semua hadir. Bersama keluarga, kami aminkan. Kami semua sehat. Dan kami aminkan juga apa yang kami kerjakan sebagai kami umat-umat Tuhan di bumi ini. Yang berbakti di dalam kehidupan kami. Baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga kerajaan warga di bumi ini. Kami percaya dan kami aminkan. Apa yang kami kerjakan, anak cucu kami kerjakan. Semuanya berhasil sempurna di dalam nama Yesus. Bagi kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Bravo, bagus sekali bro. Pak Girsang, luar biasa Pak. Anda silakan. Amin, amin. Pak Suhanda. Terima kasih Pak Paruntungan. Amin. Terima kasih Pak. Pak Edi, terima kasih Pak Pendeta Edi sudah hadir. Aduh, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, nah, terima kasih atas firman-Nya Pak Girsang begitu mencerahkan tentang one new man in Christ-nya. Baiklah, sementara Pak Paruntungan Girsang istirahat, kita dengarkan sebuah lagu dan selanjutnya nanti kita akan lakukan Q&A. Kita dengarkan worship song.